Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Ejaan Bahasa Indonesia, yang terdiri dari 2 orang, yaitu saya Fahri Rozi dan rekan saya Elvina M. Nuh Siagia. Pengertian Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan Bahasa Indonesia, singkat EBI, adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan ini menggantikan ejaan yang disempurnakan. Ejaan merupakan tata cara penulisan huruf, kata, dan kalimat sesuai dengan standarisasi yang telah disepakati dalam kaedah bahasa Indonesia. Ejaan ada 2 macam, yaitu ejaan fonetis dan ejaan fonemis. Ejaan fonetis merupakan ejaan yang berusaha menyatakan setiap bunyi dengan huruf, serta mengukur dan mencatatnya dengan alat ukur bunyi bahasa atau diagram. Ejaan fonemas adalah ejaan yang berusaha menyatakan setiap fonem dengan satu lambang atau satu huruf, sehingga jumlah lambang yang diperlukan tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan jumlah lambang dari ejaan fonetis. 2. Penulisan kata yang benar. Secara ortografi, ada 4 macam kata yang harus diperhatikan penulisannya, yaitu kata dasar, kata imbuhan, kata ulang, dan kata gabung atau gabungan kata. 1. Penulisan kata dasar. Kata dasar yaitu kata yang belum diberi imbuhan atau belum mengalami proses morfologi, ditulis sebagai satu kesatuan terlepas dari kesatuan lainnya. Contoh, kita semua anak Indonesia. Yang kedua, penulisan kata berimbuhan. Kata berimbuhan yaitu kata yang dibentuk dari kata dasar atau bentuk dasar dengan imbuhan, yaitu awalan, sisipan, dan akhiran. Ditulis dengan aturan sebagai berikut. Contoh, membangun. Kalau bentuk kata dasarnya adalah gabungan kata, maka awalan atau akhiran ditulis sebagai dengan kata yang langsung mengikutinya atau mendahuluinya. Contoh, bertanggung jawab. 3. Penulisan kata gabung. Kata gabung atau gabungan kata adalah bentuk yang terdiri dari 2 buah kata atau lebih. Aturan penulisannya adalah sebagai berikut. Kata-kata yang membentuk gabungan kata ditulis terpisah satu dengan lainnya. Contoh, kantor pos, buku pelajaran bahasa Indonesia. Gabungan kata yang sudah dianggap sebagai sebuah kata ditulis serangkai menjadi satu. Contoh, hulu balang, apabila, barangkali. Untuk mengetahui apakah gabungan kata itu sudah dianggap sebagai sebuah kata atau belum harus dilihat dalam kamus. Kalau sebuah gabungan kata sekaligus diberi awalan dan akhiran, maka harus ditulis serangkai sebagai sebuah kata. Contoh, melipat gandakan. Kalau salah satu unsur dari gabungan kata itu, biasanya unsur pertama, tidak dapat berdiri sendiri serangkai sebuah kata. Contoh, antar kota. Tetapi bentuk-bentuk kata yang hanya muncul dalam pertuturan dengan satu-satunya kata lain yang menjadi pasangannya
tetap ditulis terpisah dari kata pasangannya itu. Misalnya kata-kata pora, rentah, kerontong, bugar, dan belia pada gabungan kata. Ketiga, pemakaian huruf vokal, konsonan, dan diftong. 1. Huruf vokal. Ada 5 huruf yang melambangkan huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O. Huruf vokal berfungsi sebagai pemberi suara huruf konsonan. Contoh, huruf A. Contoh pemakaian dan letaknya. Di awal, apa. Di tengah, pada. Di akhir, lupa. I. Di awal, itu. Di tengah, pintu. Di akhir, tetapi. U. Di awal, uang. Di tengah, buka. Di akhir, ragu. E. Di awal, enak. Di tengah, teras. Di akhir, sore. E. Emas. Di tengah, kera. Di akhir, tipe. O. Di awal, oleh. Di tengah, kota. Di akhir, teko. 2. Huruf konsonan. Ada 21 huruf konsonan yang terdiri dari B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf konsonan adalah bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru, mendapatkan hambatan atau halangan. Biasanya disebut sebagai huruf mati, maka harus digabungkan dengan huruf vokal. Yang ketiga, huruf diftong. Huruf diftong adalah gabungan 2 buah huruf vokal yang menghasilkan bunyi rangkap. Dalam bahasa Indonesianya, huruf diftong berbentuk AI, AU, dan OI. Contoh, bangau, pakai, sengau, perangai, dan sebagainya. Pemakaian huruf kapital dan miring. 1. Huruf kapital atau huruf balok yang sering kita dengar mempunyai fungsi dan tempat tersendiri dalam ejaan bahasa Indonesia. A. Huruf kapital sebagai huruf awal atau huruf pertama dalam kalimat. Contohnya, anak saya sedang bermain di halaman. Maka huruf kapital tersebut terdapat dalam kalimat anak, yaitu pada huruf A. B. Huruf kapital sebagai huruf pertama petikan langsung. Contohnya, adik bertanya kapan kita pulang. Maka huruf kapitalnya terdapat dalam kalimat kapan, yaitu pada huruf K. C. Huruf kapital digunakan dalam menyebut nama Tuhan dan kitab. Contohnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Al-Quran. D. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan dan keagamaan yang diikuti nama orang beserta unsur nama jabatan dan pangkat. Contohnya, Mahaputra Yamin, Raden Ajeng Kartini, Presiden Megawati, Jenderal Sujipto, dan Haji Agus Salim. E. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama jabatan. Contohnya, S atau sarjana, MPD atau master pendidikan, dan lain-lain. F. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama orang, nama bangsa, suku bangsa, bahasa, dan nama tahun, hari, bulan, hari raya, peristiwa sejarah, serta nama-nama geografi. Contohnya, Hari Yati Wijaya, suku Jawa, hari Senin, dan seterusnya. G.
Huruf kapital digunakan sebagai unsur nama negara, lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, dokumen resmi, serta nama buku dan majalah. Sehubung dengan penulisan karya tulis, judul karya tulis, baik yang berupa laporan, makalah, skripsi, disertasi, kertas kerja, maupun jenis karya tulis yang lain, seluruhnya ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Selain itu, huruf kapital seluruhnya juga digunakan dalam penulisan hal-hal berikut, yaitu 1. Judul kata pengantar atau prakarta. 2. Judul daftar isi. 3. Judul grafik, tabel, bagan, peta, gambar. Berikut judul daftarnya masing-masing. 4. Judul daftar pustaka. 5. Judul lampiran. Dalam hubungan itu, judul-judul subbab atau bagian bab huruf pertama setiap unsurnya juga ditulis dengan huruf kapital, kecuali yang berupa kata depan dan partikel seperti dengan, dan, di, untuk, pada, kepada, yang, dalam, dan sebagai. 2. Huruf miring. Dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, kata atau kelompok kata. Contohnya, 1. Huruf pertama kata abad ialah A. Yang kedua, bab ini tidak membicarakan penulisan huruf kapital. Yang ketiga, dia bukan menipu tetapi ditipu. Yang keempat, buatlah kalimat dengan berlepas tangan. Penulisan kata depan. Kata depan adalah kata-kata yang secara sintaksis diletakkan sebelum kata benda, kata kerja atau kata keterangan, dan secara semantis kata depan menandakan berbagai hubungan makna antara kata depan dan kata yang ada di belakangnya. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata, seperti kepada dan daripada. Misalnya, 1. Bermalam sajalah di sini. 2. Di mana dia sekarang? 3. Kain itu disimpan di dalam lemari.